Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waza TV, alhamdulillah hari ini kita kembali setelah beberapa lama ya istirahat ya karena liburan pasca Idul Fitri. Dan tentu hari ini kita kembali dalam rangka eh, melihat suasana atau keadaan pasca Ramadan dan pasca Idul Fitri, tentunya juga pasca COVID-19. Dan hari ini telah hadir di hadapan kita uh, yaitu pelaku ekonomi sekaligus Wakil Rektor 2 Universitas Madura, Dr. Haji Ghazali MM. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Aktivitas hari ini apa saja Pak Dokter? Alhamdulillah padat ini. Jadi Mm-mm. di samping kampus, bisnis, juga kegiatan-kegiatan luar yang setelah diraya ini sangat padat sekali ya. Ada ya? Alhamdulillah ya. Oh. Perkuliahan sudah aktif Pak Dokter? Ya sudah masuk, sudah setengah minggu yang lalu dengan sudah tidak ada daring lagi ya. Oh sudah Sudah normal daring ya? ya, cuma tetap Uh, ya pakai prokes sedikit ya. ya ini sepertinya di Unira ini sekarang ada program pertukaran pelajar. Itu konsepnya bagaimana ini? Dalam rangka menyongsong Merdeka Belajar, Universitas Madura ada sebuah konsep pertukaran pelajar. Ini mungkin perlu dijelaskan bagaimana itu konsep pertukaran pelajar itu. Ya, ini kan bagian dari uh, program Kampus Merdeka Merdeka Belajar ya, kementerian itu. Jadi Merdeka Belajar maksudnya itu mahasiswa itu diberi kebebasan untuk tidak hanya belajar di kampusnya sekarang dia belajar, tetapi bisa belajar di kampus luar. Oh, Di luar artinya Unira. bisa kuliah dua sekaligus. Ya itu enggak, jadi bisa dikatakan dua ya, atau bisa bisa banyak ya. Mm-mm. Jadi begini, jadi kalau sebelum ada MBKM itu ya cenderung dia kuliah di dalam internal, tidak kemana-mana. Mm-mm. Tetapi dengan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan, Mm-mm. ya Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini, maka diberi kebebasan kepada mahasiswa itu untuk bisa kuliah atau di luar kampus Kampusnya. aslinya. Itu selama 8 semester atau hanya mengambil beberapa program saja, beberapa semester saja? Sebenarnya ini paling tidak masih dilaksanakan 1 semester ini. Ya. Oh gitu. Tapi sebenarnya programnya itu bisa 3 semester di luar, karena bukan hanya kuliah di luar kampus, tetapi ada kegiatan yang lain yang itu sebenarnya ada 9 kegiatan, termasuk di dalamnya kewirausahaan, lalu magang di perusahaan atau di mana ya, sampai ke luar negeri. Itu diberi fasilitasi membangun desa, ada 9 itu ya. Oh berarti nanti lebih kepada aplikasi. Ya sebenarnya ini tujuannya supaya nanti lulusannya itu siap kerja. Siap kerja. Siap kerja dalam arti tidak hanya teori, tetapi diberi kebebasan 3 semester untuk praktek di luar. Oh begitu. Ya di luar. Terus kalau untuk model sistem kemahasiswaannya itu apa sama dengan mahasiswa yang biasa yang kuliah murni 8 semester? Ya sama, tetap. Jadi dari 8 semester itu ya, itu dirancang kurikulumnya itu semester 6, 6, 7, 8 ya, itu boleh melakukan kegiatan di luar. Oh begitu. Sama, setiap semester itu dihargai 20 SKS ya. Oh berarti kuliahnya full ya, Ya di selama luar. 8 semester, cuman kuliahnya nanti sebagian besar ada di luar. Ya, jadi langsung. Jadi misalnya mahasiswa Unira itu boleh misalnya ke Irian.
tentu kan semuanya full 1 semester di sana. Oh gitu. Ya, jadi itu. Dan pilihan itu tidak hanya di perguruan tinggi, boleh juga magang. Magang di perusahaan di mana. Tapi tetap nanti dinilai sebagai ya, dia mendapatkan kredit lah, kredit 20 SKS. 20 SKS. Oh itu gitu. ada ketentuannya. Ini adalah kebijakan sebenarnya untuk praktek lah gitu ya. Praktek supaya tidak terkungkung di dalam kampus. Ya itu. Karena memang selama ini teman-teman mahasiswa itu ketika lulus dari perguruan tinggi malah bingung ini mau kerja apa ini. Betul. Jadi ini dalam rangka juga untuk mempersiapkan sarjana yang siap kerja, yang siap menciptakan lapangan kerja. Nah, itu kemandiri lah, supaya mandiri. Ini bagian dari ya supaya kan kebanyakan sebelum ada ini ketika lulus masih bingung juga kan ya. Iya. Mahasiswa masih bingung dan ternyata tidak siap kerja, tetapi siap latih. Masih ngerti lagi gitu. Ini ada fenomena. Jadi ini mungkin sudah bawaan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu beranggapan kalau kita ini sudah kuliah, nanti pekerjaan kita itu ya pasti kantoran, sektor formal dan semacamnya. Dan ini tentu masih mindset masyarakat kebanyakan. Nah, bagaimana cara mengubah pola atau mindset yang seperti itu? Bahwa sebenarnya kuliah itu bukan untuk kantor saja gitu. Ya, itulah yang sebenarnya yang perlu kita bangun, bahwa kerja itu tidak diartikan sempit. Kerja berangkat pagi, pulang sore, pakai seragam, pakai sepatu. Itulah yang kadang-kadang terjadi di masyarakat. Padahal di era digital ini sekarang banyak kerja dari rumah. Misalnya bisnis digital, lo kantor yang biasanya masuk kantor sekarang boleh di rumahnya dengan dari rumah gitu ya. Nah, inilah sebenarnya, dan ternyata ya sudah mulai. Jadi banyak alumni-alumni yang terutama di lulusan komputer itu sudah melakukan itu dan bekerja dengan di rumahnya tanpa pakai sepatu, misalnya pakai seragam, tapi menghasilkan penghasilan yang besar gitu. Nah, juga begini, jadi mindset ini perlu dikembangkan supaya tidak terlalu formal. Artinya masyarakat itu harus tahu bahwa sebenarnya kuliah itu dalam rangka supaya nanti anak kita mahasiswa itu ya pas bekerja di kantoran itu. Ya. Ya sebenarnya gini lagi problemnya, gengsi itu. Jadi sebenarnya kalau di kita, negara kita ini sebenarnya semakin tinggi pendidikannya itu, semakin tinggi gengsinya. Itulah yang barangkali harus diluruskan. Contoh saja misalnya, tanya ke anak Tika misalnya, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter misalnya ya, jadi penerbang misalnya. Pegang terbang. Tapi setelah ditambah tinggi, saya tanya tes ke mahasiswa, cita-citanya jadi apa? Malah bingung untuk jawab. Menandakan bahwa keyakinannya atau PD-nya itu berkurang. Dan setelah dia lulus, dia merasa pendidikannya tinggi, bekerja di sektor-sektor yang tidak informal, kayaknya tidak pas menurut pikirannya dia. Ya, merasa gengsinya tinggi. Nah, inilah yang menghambat kemajuan. Artinya dia mau bekerja sesuai dengan jurusan pendidikannya, sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Padahal sekarang ini sudah tuntutannya beda ini. Oh iya. Tuntutannya jadi orang bekerja di kantor itu sudah mulai berkurang sekarang. Betul. Jadi dan ini juga banyak keluhan dari teman-teman pengusaha. Kenapa perguruan tinggi kok ya dengan standar gajinya kan beda dengan SMA gitu ya. Ya, betul. Sehingga yang banyak diminta sekarang itu adalah yang vokasi itu diploma yang standarnya kan. Nah, mereka siap kerja, gajinya tidak begitu. Nah, gitu. Sebenarnya ya tidak apa-apa kalau misalnya kita ikuti dengan kompetensi yang tinggi di perguruan tinggi itu. Ya, gaji seberapa saja tinggi, kalau memang kompetensinya tinggi tidak masalah. Tidak masalah ya. Nah, mindset ini yang kadang-kadang kita luruskan supaya semakin tinggi pendidikan kita itu, semakin tinggi kinerja kita, kontribusi kita gitu ya. Itulah artinya,
semestinya semakin tinggi pendidikan kita, semakin banyak peluang-peluang yang bisa ditempuh. Betul. Ya. Jadi tidak lalu buntu misalnya. Iya. Lalu bingung mau kerja apa, itulah problem kita saat ini ya. Dan kita ini ya tentu akan memasuki 5.0 atau 5.0, di mana nanti masyarakat itu akan semakin akrab dan semakin dekat dengan sosialita. Ya. Dan sekarang betapa banyak itu orang yang pekerjaannya nggak jelas, cuma jalan-jalan tapi gajinya banyak. Umpamanya ya menjadi YouTuber lah. YouTuber itu kalau ada orang yang punya subscribernya saja 70.000, itu kemungkinan dapat 5-7 juta. Iya, betul ini. Betul, memang begitulah era digital itu. Ya kadang-kadang kita ya seperti inilah kerjanya. Kita hanya upload, sama dengan saya juga bekerja misalnya jual online itu ya cuma upload. Dan inilah sebenarnya banyak pekerjaan ke depan itu yang masih ada tidak ada judulnya dan tidak formal. Tidak formal. Nah, dan ini harus disikapi suatu keniscayaan hadirnya teknologi, digitalisasi ini memang seperti itu. Ya. Jadi kepada para orang tua ya harus jangan memaksa anaknya untuk kerja formal kalau sekarang ya. Iya, betul. Ya, jadi itu enggak ya. Itu masalahnya kadang-kadang masih belum paham juga orang tua terhadap kondisi saat ini. Ya. Artinya begini, jadi taruhlah, jadi sekarang kadang-kadang orang masih dipaksa untuk kesukuan di kecamatan, di ini gajinya 300.000 itu, mending jalan-jalan YouTube itu bisa dapat sekitar 6 juta 7 juta, atau enggak paling enggak itu sebenarnya kalau kita kuliah dan hanya seperti itu ya kalah sama tukang tembel ban. Tembel ban itu ya 10.000, kalau 10 orang yang datang 100 itu. Ya dan begitulah, ada apa-apa misalnya kita mengabdi di kecamatan, di desa atau di pemerintahan, tidak apa-apa, tapi kita harus memiliki inisiatif, kreativitas untuk sampingannya ya seperti ini, digital itu ya. Sama-sama bagus lah, cuma kreativitas dari anak-anak muda ini harus muncul sehingga tidak menjadi beban dari orang tua misalnya, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja dan sudah bisa mandiri gitu ya. Ya ini kreativitas, ini yang penting. Jadi kalau seperti sekarang ini Pak Dokter kan harus ada kesinambungan atau ketertautan antara kreativitas dengan teknologi. Jadi kalau orang punya kreativitas, maka dia bisa ada yang dijual. Tapi kalau tidak punya kreativitas, meskipun ada fasilitasnya, tidak bisa itu. Ya, iya betul. Sekarang kan eranya inovasi dan digitalisasi. Jadi inovasi itu bisa ditopang dengan digitalisasi. Inovasi yang tidak ditopang dengan digitalisasi tidak maju juga. Tidak maju. Karena dua-duanya itu merupakan hal yang keunggulan saat ini, gitu ya. Nah, ini Pak Rektor, tentu ini perguruan tinggi ini kan harus menjawab tantangan zaman. Nah, kira-kira apa yang disiapkan oleh perguruan tinggi, termasuk khususnya Universitas Madura itu, dalam memfasilitasi calon peserta didik? Ya, jadi di samping menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, kampus Merdeka ya, juga memang kampus itu juga harus update terhadap perkembangan zaman itu. Meskipun sekarang misalnya era non normal katanya, bukan normal lagi, non normal, tetapi bagaimana adaptasi dengan teknologi, pendidikan jarak jauh, tidak apa-apa diterapkan sebagai bagian dari teknologi. Iya. Ya, jadi itu harus terus teknologi harus menjadi pusat keunggulan di perguruan tinggi itu. Artinya perguruan tinggi itu harus bekerja sama dengan banyak elemen, umpamanya ada bisnis, elemen pendidikan, dalam rangka supaya teman-teman mahasiswa ini bisa secara langsung magang atau praktek di tempat itu sebagai bagian dari kuliah. Betul. Sebagai bagian dari kuliah nyata mereka. Kampus ini sudah memfasilitasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak.
Jadi sesuai dengan misalnya dengan perusahaan, dengan perguruan tinggi lain, dengan BUMN maupun dengan pemerintah, sampai di dalam negeri dan luar negeri untuk memfasilitasi bagaimana kreativitas dan pembelajaran mahasiswa itu difasilitasi. Difasilitasi. Jadi juga sama, kampus ini juga menerima dari luar. Jadi dari luar di mana saja mau kuliah di Unira sebagai bagian dari kampus Merdeka, dan ya bebas juga. Jadi dari luar, dari Papua mau kuliah di Unira misalnya bebas. Bisa ya? Bisa. Bahkan dosennya juga sekarang bisa untuk magang di begitu. Ya di perusahaan, juga. Atau sampai ke luar negeri bebas ya. Artinya umpamanya Papua ini kan nggak ada garam, ada lautnya. Pengen belajar garam juga bisa belajar di Madura gitu. Jadi inilah sebenarnya kita tanpa batas, hidup tanpa batas. Jadi meskipun kita di Madura, sekarang itu kuliahnya di Madura, tetapi bebas bisa belajar di mana-mana. Di mana-mana. Inilah sehingga ketika kita bisa bekerja atau berkuliah di mana-mana, maka wawasan kita luas. Dari wawasan yang luas itu timbullah kreativitas, timbullah wawasan yang luas, sehingga kita tidak terkungkung, pikiran kita, daya imajinasi kita tidak terkungkung. Inilah kira-kira yang barangkali ya harus bagian ikhtiar dari ikhtiar dari pendidikan kita saat ini. Ya, itu barangkali ini bisa menjadi pencerahan. Jadi yang pertama, orang tua harus memahami dan lebih terbuka bahwa sesungguhnya saat ini eranya sudah bukan era kantor lagi, tetapi eranya adalah era inovasi dan digitalisasi. Jadi kalau kita punya kreativitas, kita inovasinya tinggi, kemudian dikaitkan atau disandingkan dengan digital, maka itu peluangnya luar biasa. Kemudian yang kedua, ya Universitas Madura sebagai salah satu perguruan tinggi yang menerapkan Merdeka Belajar, memfasilitasi calon mahasiswa untuk bisa berkembang dan beradaptasi dengan dunia kerja. Intinya seperti itu. Yang paling penting tentu juga kita perguruan tinggi akademisi ya memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa dunia sudah berubah. Betul. Seperti tadi ada pekerjaan yang belum ada namanya. Ada pekerjaan yang belum ada namanya. Karena YouTube itu juga tidak ada namanya dulu tahun 2000-an itu. Baru sekarang ada namanya. Ya, terima kasih Pak Doktor atas kehadirannya. Semoga berkah dan tentu bermanfaat untuk umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.